Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, lagi dengan saya Kamil Speed. Ya, di konten kali ini ada Supra 125 ya. Ini Supra 125 Karisma sama ya. Ini yang tipe KPH. Ini sudah kita buka, sudah kita bongkar, dan juga sudah kita bersihkan ya. Jadi di video kali ini kita akan jelaskan penyebab motor Supra 125 itu ngebul putih guys. Jadi kita nggak perlu quarter tapi sembuh. Nanti kita akan jelaskan apa aja yang diganti ya, apa yang perlu diperhatikan. Oke. Ini motornya ngebul guys, jadi ngebul putih. Ini sudah kita buka, ini bagian klep, blok, ini sudah kita buka semua ya. Ini motor ini ngebul putih, tapi nggak kasar ya guys, masih halus. Ini sudah kita buka semua nih. Nanti kita jelaskan apa yang perlu diganti. Nanti ditonton terus saja videonya sampai selesai. Ini kita langsung aja penjelasan. Ini untuk masalahnya ya. Ini untuk bagian seal klepnya guys. Nah, seal klepnya sudah keras. Nah, ini seal klep. Nah, ini seal klepnya udah keras nih, kita ganti ya. Jadi penyebab pertama ngebul putih di sini di bagian klep. Itu ada di bagian seal klepnya ini. Ini seal klep sudah kita siapkan ini. Dan juga ring piston kita ganti guys. Ini seal klepnya ya. Nah, di sini nih kita pakai punya Aspira guys. Aspira juga bagus ya, merek Aspira. Ring pistonnya, jadi kita cukup ganti ring pistonnya aja, soalnya ini ring piston yang bawaannya itu udah tipis sekali guys, sudah longgar, makanya ini kita ganti. Ini bloknya ya, ini kita cek. Ini sudah celahnya udah longgar guys tuh. Ini ring oli ya. Kalau motor ngebul itu ada di bagian ring olinya guys. Kalau ring olinya sudah longgar pasti bakal ngebul. Nah, ini ring spare-nya sudah sampai mampet seperti ini nih. Jadi lebih baik kita ganti aja ring pistonnya. Lagian ini bagian bloknya masih bagus, nggak terlalu rusak ya. Jadi dana pelajar ya, apa ya maksudnya ya, ngakalin lah, budget yang minim. Nah, ini pastikan ring pairnya ini menempel ya seperti ini. Nah, untuk ring pistonnya kita cek. Untuk ring olinya nih guys, ini ring oli ya. Nah, seperti ini nih guys tuh. Ini kalau ring oli yang bagus itu seperti ini nih. Mau nempel ini juga nih. Nah, ini untuk ring piston. Jadi masalah motor KPH Supra 125 KPH Karisma KPH, kalau ngebul cukup kita ganti aja guys bagian ring piston sama seal klepnya aja nih. Jadi insya Allah bakal sembuh guys. Yang penting bagian piston ini enggak longgar guys. Oke.
Ternyata ini nggak longgar. Jadi pastikan piston ini nggak longgar tapi pas nih. Nah di sini kan masih bagus ya. Ini kita nyalakan lampunya ya. Nah ini masih bagus, nggak longgar. Untuk bagian bloknya juga masih bagus nih guys, nggak terlalu rusak lah. Jadi intinya kalau bagian ininya harus nggak boleh longgar. Terus diperhatikan juga nih lubang. Ini untuk lubang sirkulasi oli ini harus benar-benar lubang ya, nggak boleh rapat. Biar oli itu bersirkulasi guys di airnya di bawah ini nih. Jadi saat langkah hisap pun oli akan melumasi di bagian ini nih. Jadi pastikan piston itu nggak longgar. Kalau longgar sih harus dikorter ya guys. Ini masih bagus nih. Jadi nggak perlu kita korter, cukup kita ganti bagian seal klep sama ring piston. Oke ya, jadi itu aja guys. Untuk bagian klep ini pastikan juga bersih ya, nggak rusak. Oke, ini kita langsung pasang aja ya untuk bagian klepnya sama bloknya. Kita pasang dulu bagian klepnya guys. Ini sealnya sudah kita siapkan, kita tinggal pasang aja ya ke sini. Ini di sini ada ringnya nih. Pastikan ringnya nih nggak sampai lepas ya. Ini untuk seal klep sudah kepasang, baru kita pasang klepnya. Ini yang longgar itu di atas, yang rempet di bawah nih. Dan pasang kuku klepnya. Ini untuk bagian bawah ditahan ya, seperti ini nih, biar nggak kedorong. Ini untuk kuku klepnya udah masuk. Untuk bagian yang satunya juga sama ya. Ini udah selesai untuk bagian pengunci. Kemudian kita pasang bagian noken as.
karena yang asnya panjang untuk bagian X ya guys. Bagian buang ininya panjang. Nah, yang untuk yang ini itu yang pendek. Kalau ini mah sama aja guys, in X. Ini tulisannya di atas ya. Ini pastikan bebas seperti ini, nggak boleh menekan. Ini dikencangkan. Jadi ini untuk pemasangan klepnya udah selesai ya. Nah, untuk celah kita pakai 0,10 rata ya. Ini untuk bagian head sudah selesai. Nanti kita tinggal pasang bagian yang pistonnya. Ini untuk piston, ring pistonnya ini kita pasang aja ya langsung. Sama hasil ring per. Ini menyilang ya, biasa. Nah, ini ring oli. Nah, ini pasang ring kompresi. Yang tulisannya di atas ya. Ini yang hitam di tengah. Nah, ini kompresi pertama nih guys. Ini untuk ring piston sudah selesai, kita tinggal pasang aja ya. Yang in-nya di atas ya, seperti ini. Ini untuk bosnya masih ada ya 2 tuh.
Ini ring yang warnanya apa ini? Gold. Warna tembaga lah ya. Ini di bagian pojok bawah. Yang bagian oli. Yang lainnya hitam ya. Jadi yang bagian oli itu ringnya beda sendiri ya guys warnanya. Kalau yang lain sih sama aja. Ini kita nyelang ya mengencangkannya. Oke, ini untuk pemasangan gigi sentrik. Ini nanti topnya di sini ya. Ini manitnya harus pas. Nah, ini ada titiknya ya. Nah, ini titik di gigi sentrik nanti pas sama ini nih. Oke, ini. Oke, ini kita langsung pasang. Nah, ini sudah pas titiknya nih. Sama head. Jadi seperti ini ya. Kita pasang bautnya, baru pasang ini otomatis. Ini sudah selesai ya untuk pemasangan perakitan. Ini kita tinggal coba tes kompresinya ya. Oke, ini kompresinya sudah ada. Ini kita tinggal busi, kita pasang busi. Oke, ini udah selesai ya untuk pemasangan busi mesinnya. Ini kita tes nyalakan tanpa menggunakan knalpot. Kalau nanti dinyalakan itu keluar asap, berarti menandakan bagian ininya masih belum benar. Tapi nanti kalau kita pasang knalpot itu keluar asap putih, itu berarti di dalam knalpot ini masih ada sisa olinya ya guys. Oke, ini kita nyalakan tanpa knalpot dulu guys. Ini akinya mati guys.
ini nggak keluar asap putihnya ya. Ini aman, nggak keluar asap. Ini kita tinggal pasang knalpot. Oke, ini udah nggak keluar asapnya ya. Berarti menandakan nih bagian piston sama klepnya udah aman. Ini kita tinggal pasang knalpot. Ini kita pasang dulu knalpotnya. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan knalpot. Ini kita nyalakan lagi ya. Ini lumayan halus ya mesinnya tuh. Ini udah nggak ngebul. Ini udah selesai ya. Ini ada sisa knalpotnya nih kan, kelihatan hitam tuh. Nah, ini sisa knalpotnya ya. Kalaupun ngebul, ini ada sisa knalpotnya nih. Ini mesinnya udah selesai ya. Kita matikan. Nah, tadi kita cuma cukup ganti ring piston sama seal klapnya doang ya guys. Syaratnya itu bagian bloknya nggak baret, nggak longgar. Kalau ini kan tadi udah masih sepan ya, masih nggak longgar lah. Jadi begitu guys untuk masalah Supra 125 atau Karisma yang ngebul, itu kita cukup ganti aja bagian seal klap sama ring pistonnya. Itu syaratnya bagian bloknya masih bagus, nggak longgar. Kalau longgar mendingan di quarter aja ya guys. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau suka tinggal di like, dan yang belum subscribe tinggal tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.